Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you will be okay, in good condition. Always be happy and keep fight for this pandemic. And always keep your smile. Semoga kalian sehat selalu, tetap bahagia, dan semangat menghadapi pandemi ini, serta tetap tersenyum meskipun pandemi ini belum berakhir. Mari kita hadapi dengan iman dan takwa, serta selalu berdoa dan tetap gunakan protokol kesehatan. Okay, welcome to our daring class, English class ya, kelas bahasa Inggris. Today our material is preposition. Hari ini materi kita adalah preposition. Apa saja yang bisa kita bahas di preposition ini? Let's check it out. Oke, sebelum kita mengetahui preposition lebih jauh, mari kita mengenal pengertian dari preposition. Apa ya preposition itu? Pengertian preposition adalah salah satu bagian dari part of speech yang berfungsi untuk menunjukkan letak dari sebuah hal, atau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kata depan atau sebagai kata petunjuk. Perhatikan gambar di samping. Ada bola, in berarti bolanya berada di dalam. Kemudian kalau on itu bolanya menempel di atas kotak. Kemudian under berarti bolanya berada di bawah kotak. Sedangkan next to bolanya berada di samping kotak atau di sebelahnya. Sedangkan behind bolanya berada di belakang ya. Sebaliknya kalau in front of berarti bolanya berada di depan kotak. Kemudian between bolanya berada di tengah-tengah dua kotak atau di antara dua kotak. Next, ada jenis-jenis preposition. Apa saja jenis-jenis preposition atau kata depan itu? Yang pertama ada preposition of time, yaitu kata petunjuk yang mengarahkan pada waktu. Contoh, kata preposition of time ada after, sesudah, at artinya pada, by, kemudian during, for, from, in, on, over, past, since, till, dan until. Yang pertama at. At itu artinya pada, yaitu preposition of time yang digunakan untuk menyatakan jam, liburan, perayaan, atau waktu spesifik lainnya. Contoh, that shop opens at 7 AM. Toko itu buka pada pukul 7 pagi. I didn't go home at night. Aku tidak pulang pada malam hari. It is always crowded here at Eid time. Di sini selalu ramai pada saat hari raya Eid. Yang kedua, in. Artinya di atau pada juga bisa ya. Yaitu preposition of time yang digunakan untuk menunjukkan bulan, musim, tahun, atau periode waktu tertentu. Contohnya, we will go in June. We will go in June.
Kita akan pergi pada bulan Juni. I was born in 1995. Saya lahir pada tahun 1995. She drinks milk in the morning. She drinks milk in the morning. Ia minum susu pada pagi hari. Kata preposition selanjutnya adalah on, artinya pada ya juga. Pada juga. Adalah preposition of time yang digunakan untuk menunjukkan hari tertentu dalam seminggu, tanggal spesifik, dan hari-hari spesial lainnya. Example, I don't have an extra course on Monday. Aku tidak ikut les tambahan pada hari Senin. It is always fun on New Year's Eve. Selalu menyenangkan pada malam tahun baru. My brother's birthday is on July 13. Ulang tahun adikku pada tanggal 30 Juni. Yang keempat ada before or after, yaitu kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu sebelum atau setelah. Kalau before artinya sebelum ya, kemudian kalau after artinya sesudah. Example, I'll finish it before lunch. I'll finish it before lunch. Aku akan menyelesaikannya sebelum makan siang. Sunday comes before Monday. Minggu datang sebelum hari Senin. After lunch, she does her homework. After lunch, she does her homework. Setelah makan siang, dia mengerjakan PR-nya atau pekerjaan rumahnya. They are gonna leave after dawn. They are gonna leave after dawn. Mereka akan pergi setelah fajar. Untuk yang kelima, kata depan yang kelima adalah for or since. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan kurun waktu tertentu dan waktu dimulainya sebuah kegiatan. Biasanya digunakan sebagai keterangan waktu dalam kalimat present perfect tense. For berarti selama dalam bahasa Indonesianya, kemudian since artinya sejak. Dengan melihat contoh kalimat di bawah ini, kalian bisa melihat perbedaan antar keduanya ya. Oke. Contohnya, we have been friends for 10 years. We have been friends for 10 years. Kami telah berteman selama 10 tahun. Jadi, for 10 years, selama 10 tahun. Sedangkan yang kedua, we have been friends since 2008. We have been friends since 2008. Jadi, kami telah berteman sejak tahun 2008. Paham ya? Dengan dua contoh perbedaan antara for and since. Jenis preposition selanjutnya, yang kedua adalah preposition of place and position or direction, yaitu preposition yang digunakan untuk menunjukkan tempat dan lokasi seseorang atau sebuah benda. Contoh prepositionnya adalah above, suatu benda di atas benda yang lain, along, sepanjang, among, di antara, around, di sekitar, at, di, behind, di belakang, below, di bawah, between, di antara, in, di dalam, in front of, di depan, on, di, kemudian outside, di luar, inside, di dalam, under, di bawah, next to, di samping atau di sebelah, dan lain-lain. Banyak ya. Contohnya, kita lihat yang pertama ada at atau di,
artinya atau bisa juga pada. Selain sebagai preposition of time, at juga berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi pada sebuah titik. Misalnya alamat. Contoh, I live at Ngurah Rai Street number 99X. Saya tinggal di Jalan Ngurah Rai nomor 99X. Anna is at home. Anna ada di rumah. Meet me at the airport tomorrow. Meet me at the airport tomorrow. Temui saya di bandara besok. Yang kedua ada in, artinya di atau di dalam. Berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi. Misalnya ruangan dan kota. Misalnya, contohnya, there are many flowers in my garden. There are many flowers in my garden. Ada banyak bunga di kebun saya. Don't sleep in a car. Don't sleep in a car. Jangan tidur di dalam mobil. She was born in Sydney. She was born in Sydney. Ia lahir di kota Sydney. Oke, preposition of place selanjutnya ada on, artinya di atas. Berfungsi menunjukkan lokasi sebuah benda atau seseorang di atas sebuah tempat. Bahasa mudahnya menempel ya, menempel di atas sebuah benda. Contoh, or example, newspaper is on the table. Newspaper is on the table. Koran itu berada di atas meja. Otomatis korannya kan menempel ya di atas meja. Don't put your clothes on my bed. Don't put your clothes on my bed. Jangan letakkan pakaianmu di atas tempat tidurku. Write it on a piece of paper. Write it on a piece of paper. Tulis itu di atas selembar kertas. Atau tulislah itu di atas selembar kertas. Yang kelima ada under, artinya di bawah. Example, the key is under the fridge. The key is under the fridge. Kunci itu berada di bawah kulkas. My cat isn't sleeping under your bed. My cat isn't sleeping under your bed. Kucingku tidak tidur di bawah tempat tidurmu. Who put those clothes under the pillow? Who puts clothes? Who put those clothes under the pillow? Siapa yang meletakkan pakaian di bawah bantal? Next, between or among memiliki arti serupa, yaitu di antara, tapi maknanya nggak sama ya. Between ini dipakai kalau di antara dua benda atau orang, akan tetapi among itu digunakan apabila di antara beberapa atau banyak benda atau orang. Example, my office is between the bank and the shop. My office is between the bank and the shop. Kantorku berada di antara bank dan toko. Sedangkan contoh untuk among, her office is among the tall buildings. Her office is among the tall buildings. Kantornya berada di antara bangunan-bangunan tinggi. Jadi itu ya penggunaan perbedaan penggunaan antara between dan among. Kemudian ada beside or next to yang berarti di sebelah atau di samping. Kamu bisa gunakan kata depan ini apabila lokasi sebuah benda berada di dekat benda lainnya. Example, I'm happy sitting next to you. I'm happy sitting next to you. Aku senang duduk di sebelahmu. My house is beside the supermarket.
My house is beside the supermarket. Rumahku berada di sebelah supermarket. Di sini ya, perhatikan ada gambar ini under, di bawah, between tadi di antara dua benda, kemudian out or close to, out or close to itu di luar benda tetapi masih di dekat benda tersebut. Inside itu berarti di dalam benda. Kemudian above itu berada di atas tetapi menggantung, tidak menempel benda. Seperti yang on tadi ya, kalau on itu menempel di atas benda, tetapi kalau above itu menggantung di atas benda. Kemudian behind tadi di belakang, on di atas ya, di atas benda atau menempel, kemudian in front of berada di depan benda. Untuk jenis preposition yang ketiga adalah preposition of movement, yaitu preposition yang menunjukkan sebuah pergerakan. Contoh kata dari preposition of movement ada around, artinya mengelilingi, pass or by itu melewati, down menuruni, to ke, towards menuju, dan lain sebagainya. Di samping ini ada ya, into the box berarti masuk ke dalam, kemudian out of the box berarti keluar dari dalam benda tersebut atau kotak. Around the box berarti mengelilingi kotak. Away from the box berarti menjauh dari kotak tersebut. Towards the box berarti mendekati ya, menuju ke kotak. Past the box berarti melewati kotak tersebut. Onto the box berarti mau masuk ke dalam kotak tersebut. Of the box berarti mau keluar atau melompat keluar dari kotak. Over the box berarti mau melompat tadi ya. Kalau tadi off the box berarti mau keluar, mau turun dari kotak tersebut. Kemudian over the box berarti mau melompat dari kotak tersebut ke kotak tersebut. Under the wall berarti berada di bawahnya dinding. Through the pipe berarti melewati, jadi melewati pipa. Across the bridge berarti menyeberangi. Menyeberangi bridge. Bridge itu jembatan. Menyeberangi jembatan tersebut. Kalau up the stairs itu berarti menaiki tangga. Kalau down the stairs berarti menuruni tangga. Oke, contoh kalimatnya. I'm going to school every morning. I'm going to school every morning. Aku pergi ke sekolah setiap pagi. The police station is down there. The police station is down there. Kantor polisi itu berada di bawah. I'm jogging around the house every afternoon. I'm jogging around the house every afternoon. Aku berolahraga lari kecil di sekitar rumahku setiap sore hari. Jenis preposition yang keempat adalah preposition of agent or instrument, yaitu jenis kata depan yang berfungsi untuk menyatakan cara sesuatu yang dilakukan. Beberapa contoh yang sering digunakan dalam keseharian seperti by, with, and without. Oke, sekarang yang by, artinya oleh atau dengan, biasanya digunakan untuk menyatakan cara atau pelaku yang melakukan sebuah tindakan. Sering juga digunakan dalam kalimat pasif. Contohnya, this novel was written by Harper Lee.
Novel ini ditulis oleh Harper Lee. I will go there by train. Saya akan pergi ke sana dengan menggunakan kereta api. Yang kedua, with or without. With dan without itu kayak lawan kata ya. With artinya dengan, sedangkan without artinya tanpa. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh berikut ini. She can write better with her own pen. She can write better with her own pen. Ia bisa menulis lebih baik dengan pulpennya sendiri. She can write well without her pen. She can write well without her pen. Ia tidak bisa menulis dengan baik tanpa pulpennya. Jadi, won't you come with me? Won't you come with me? Tidakkah kamu ikut bersamaku? Will you guys go without me? Will you guys go without me? Akankah kalian pergi tanpa aku? Jadi itu ya perbedaan penggunaan dalam preposition with and without. The last type of preposition, jenis preposition yang terakhir adalah preposition of and to. Yang pertama of ya, artinya dari. Preposition of berfungsi untuk menyatakan kepemilikan atau possession dan menyatakan jumlah or quantity. Perhatikan contoh berikut. This is the bag of my uncle's wife. This is the bag of my uncle's wife. Tas ini adalah tas dari istri pamanku. She ate 3 bowls of chicken soup. She ate 3 bowls of chicken soup. Ia makan 3 mangkok sup ayam. They got a discount of 75%. They got a discount of 75%. Mereka mendapatkan diskon 75%. Yang kedua to artinya ke, sampai atau untuk juga bisa. Digunakan untuk menyatakan tempat, bisa pula menunjukkan peruntukan dan dapat juga untuk menyatakan waktu. Example, I go to school from Monday to Friday. I go to school from Monday to Friday. Saya pergi ke sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Please send this letter to her. Please send this letter to her. Tolong kirim surat ini untuknya. All of us went to Peninsula Island. All of us went to Peninsula Island. Semuanya pergi ke Pulau Peninsula. Demikian ya penjelasan singkat dari preposition. Semoga kalian bertambah ilmunya, semakin paham, dan semakin semangat dalam belajar. Thank you for your attention. Always be happy and keep fight. Allah akan merubah nasib seseorang selama orang tersebut mau merubahnya. Jadi, berusahalah untuk menjadi lebih baik. Tomorrow will be better. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.